Setelah melakukan kampanye di Kelurahan Cawang, calon wakil gubernur DKI Jarod Saiful memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus penghadangan kampanyenya di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Untuk mengetahui proses pemeriksaan Jarod, kita akan bergabung dengan reporter Priscila Dauhan dan juru kamera Rio Cornelianto yang melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Ya, Cila, bagaimana proses pemeriksaan Jarod sore ini? Iya, Valerina Daniel, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi, calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat telah memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus pidana pemilu yang ia alami ketika tengah berkampanye di Kembangan Utara pada 9 November lalu. Dan memang tadi Jarod datang seorang diri ke Polda Metro Jaya dan siap untuk diperiksa lebih lanjut mengenai kasus tindak pidana pemilu yang ia alami beberapa waktu lalu. Ia pun datang seorang diri dan mengatakan bahwa ia siap untuk diperiksa lebih lanjut, dan memang ia pun mengatakan tadi kalau ketika ia tengah berkampanye pada 9 November lalu itu dia tidak hanya dihadang oleh satu orang namun juga oleh sekelompok orang. Dan memang hingga kini pun Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki bagaimana sebenarnya proses penghadangan itu ketika Jarod dan juga pasangannya yakni Basuki Cahayapurnama atau Ahok tengah melakukan kampanye pada 9 November lalu. Dan memang Valerina, pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut atas laporan Bawaslu yang dilaporkan oleh Bawaslu kepada Polda Metro Jaya pada 18 November lalu. Dan memang keputusan untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut ini didapat ketika memang Bawaslu DKI berkoordinasi dengan tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu yang terdiri dari pihak kepolisian dan juga pihak kejaksaan. Dan kita pun memang masih menunggu sebenarnya bagaimana hasil dari pemeriksaan tindak pidana pemilu ini, Valerina. Ya, Cila, lalu siapa saja saksi yang sudah dan akan diperiksa oleh Polda Metro Jaya terkait kasus penghadangan kampanye ini? Valerina, rencananya pada hari ini Polda Metro Jaya akan memeriksa 12 orang saksi untuk mengembangkan kasus ini. Dan tadi juga pada hari ini Polda Metro Jaya juga akan memeriksa Ketua Tim Pemenangan Ahok Jarot yakni Prasetyo Edy Marsudi yang juga telah datang untuk memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya, dan ia telah datang tadi sekitar pukul 16:15 waktu Indonesia Barat. Ia pun mengatakan bahwa ia siap untuk diperiksa meskipun dirinya tidak ikut berkampanye bersama dengan Ahok Jarot pada kampanye di Kembangan Utara 9 November lalu. Namun ia mengatakan bahwa ia membawa sejumlah bukti berupa video dan juga rekaman serta foto-foto mengenai tindak pidana penghadangan yang dialami oleh pasangan nomor urut 2 Basuki Jarot pada 9 November lalu. Dan ia pun mengatakan siap diperiksa dan siap untuk menyatakan berbagai keterangan dan juga konfirmasi mengenai proses penghadangan itu. Dan memang kita ketahui, Valerina, bahwa bahwa laporan ini merupakan satu-satunya laporan tindak pidana yang dikembangkan oleh Polda Metro Jaya setelah sebelumnya Bawaslu telah melaporkan sekitar 4 laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan kita pun masih menunggu, Valerina, keluarnya Jarod dan juga Prasetyo Edy Marsudi yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Demikian, Valerina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Cila. Pemirsa, demikian laporan dari reporter Priscila Dauhan dan juru kamera Rio Cornelianto dari Polda Metro Jaya. Pemirsa, di minggu kedua dibukanya posko pengaduan warga di Rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat, Cagup DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama masih melakukan aktivitas kampanyenya seperti biasa. Untuk mengetahui kondisi di sana, kita langsung saja bergabung dengan Friendly Sagala dan juru kamera Bobby Tobing serta Aditya Eko Utomo. Friendly, apa agenda Ahok di sana? Ya, Eliza, di minggu kedua dibukanya posko pengaduan warga di Rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat ini, Ahok masih melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu dengan menyapa warga yang telah sejak pagi memang menunggu di Rumah Lembang ini. Dan hari ini Ahok menyampaikan tadi bahwa salah satu program ataupun permasalahan Jakarta yang akan menjadi fokus utamanya nanti ketika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta kembali adalah membenahi masalah kesehatan di Jakarta. Karena Ahok menilai kualitas kesehatan warga DKI Jakarta saat ini sudah turun jauh dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Dan Ahok menilai rata-rata hidup orang Jakarta saat ini yaitu 78 tahun. Dan Ahok mengatakan nanti angka 78 tahun itu akan
didorong lagi agar bisa warga DKI Jakarta agar bisa hidup menjadi sampai 80 tahun ke atas dengan berbagai program kerja yang akan dilakukannya bersama Jarod Saiful Hidayat. Dan aku mengatakan salah satu cara yang akan dilakukannya adalah dengan membuat ataupun menjalankan program vaksin gratis, yaitu untuk mencegah kanker serviks. Karena kita ketahui kanker serviks ini merupakan salah satu penyakit yang sangat mematikan bagi masyarakat, dan tercatat menurut data dari WHO sudah ada sekitar 5.919 orang Jakarta yang dinyatakan meninggal akibat kanker serviks ini. Dan karena memang biayanya yang cukup mahal, yaitu 750.000 per sekali suntik, untuk sementara memang Pemprov DKI Jakarta ataupun Ahok dalam hal ini akan merencanakan bahwa yang akan mendapatkan pelayanan vaksin gratis tersebut adalah anak-anak perempuan yang duduk di kelas 5 SD. Dan ini memang ditujukan agar dapat mencegah kanker serviks sejak usia dini. Ahok merencanakan nanti peraturan baru, yaitu bagi anak-anak nanti yang ingin masuk sekolah SD, itu diharapkan orang tua harus segera melampirkan surat keterangan telah mendapatkan vaksin atau telah divaksin. Karena nanti apabila tidak melampirkan keterangan tersebut tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke sekolah. Dan selain itu, untuk menunjang dari beberapa langkah tadi, Ahok juga merencanakan akan membangun satu rumah sakit di satu kecamatan. Hal ini adalah ditujukan untuk menekan biaya dari warga DKI Jakarta. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami dengan Basuki Cahayapurnama. Kesehatan banyak, misalnya kalau orang tinggal di rusun, itu pasti ada dokter, bidan, perawat yang tungguin. Anak-anak sekarang kalau kita datang ke kampung-kampung, kita tanyain, udah divaksin belum? Hampir semua divaksin. Karena saya meminta syarat, kalau mau masuk sekolah harus punya sertifikat vaksinnya lengkap. Nah, kita lagi dorong mau soal gigi. Tapi yang paling mengejutkan sebetulnya, ketika kami masuk jadi wakil gubernur di DKI, kita kan Oktober ya, 2012. Lalu banjir 2013. Lalu 2014 kami dapatkan data dari WHO. Ternyata di Indonesia. Ya, Eliza, masih seputar agenda Ahok di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat ini, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang menyinggung salah satu surat dalam Al-Quran. Ia bertekad akan memperbaiki sikap dan ucapannya agar lebih baik ke depannya. Hal itu diungkapkan Ahok kepada seorang lansia yang datang ke rumah Lembang dalam kondisi sakit. Meski sakit, lansia tersebut sangat antusias memberi semangat kepada Ahok. Ahok pun yang semula duduk di kursi rela turun dari panggung untuk dapat berdialog langsung dengan lansia tersebut. Ahok menyadari sikap dan ucapannya selama ini memang kasar dan arogan. Cagup nomor urut 2 itu pun berjanji akan mengubah sikapnya dan meminta semua pendukung mendoakannya untuk dapat berubah menjadi yang lebih baik. Jadi anak yang tahu, saya udah ikutin beberapa nasihat teman-teman orang tua dari muda. Ya memang saya harus memperbaiki sikap saya, Pak. Melalui peristiwa ini ya saya menyadari memang mungkin bawaan saya itu orang lihat itu mau apa kayak gitu, Pak. Kita suka nantangin orang juga, Pak. Ya kadang-kadang saya udah renungkan, ya kita dikasih fisik yang kuat, yang baik, bukan buat nampak untuk berantem juga gitu, Pak. Ya saya pikir itu yang saya lagi berusaha, Pak, minta dukungan doanya supaya ini selamanya bisa berubah lebih baik, Pak. Ya. Pemirsa, sejumlah tokoh dari petinggi parpol melakukan pertemuan menyikapi situasi politik yang berkembang saat ini. Pertemuan diawali dari kunjungan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ke Istana Negara sebagai kunjungan balasan terhadap Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pertemuannya di Istana Kamis 17 November lalu menyatakan perbedaan politik yang muncul di masyarakat tidak boleh menyebabkan perpecahan bangsa. Presiden juga menyebut silaturahmi itu sebagai tradisi yang sangat baik, sementara Prabowo Subianto mengatakan walaupun mereka bersaing secara politik, namun berkomitmen tidak akan bersikap destruktif. Prabowo juga menegaskan tidak akan menjegal pemerintahan Jokowi. Pertemuan Jokowi dengan Prabowo merupakan kunjungan balasan setelah Jokowi mengunjungi kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor akhir Oktober lalu. Ini kunjungan
balasan beliau. Dan saya kira saling mengunjungi, saling bersilaturahim adalah tradisi yang sangat baik di antara kita. Dan saya berharap budaya seperti ini juga sampai ke tengah, sampai ke bawah. Yang pertama, saya dengan Pak Prabowo tadi berbicara mengenai Indonesia, mengenai negara kita. Bagi kami berdua sama semangatnya, yaitu demi merah putih, demi NKRI. Terima kasih beliau berkenan mengundang saya makan siang, Pak. Makan siang. Ikan bakar. Jadi kalau di Hambalang nasi goreng, di sini ikan bakar. Saya pun beri beberapa masukan, beliau sangat terbuka menerimanya. Kita punya pandangan-pandangan yang sama dalam berbagai hal, dan saya kira ini menguntungkan keutuhan dan persatuan bangsa. Selain pertemuan Jokowi Prabowo, Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga menggelar pertemuan dan konsolidasi politik pada hari Minggu kemarin. Setnov mengaku membahas jumlah hal penting antara lain terkait konsolidasi kedua partai dalam mengawal pemerintahan Jokowi JK. Menurut Setnov, Golkar dan PDIP akan memperkuat koordinasi untuk mengawal pemerintahan Jokowi JK dan memastikan pemerintahan berjalan efektif. Selain itu, Golkar dan PDIP juga akan tetap kompak dalam mendukung calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kalau terkait dengan Pak Ahok dan Pak Jarot, Partai Golkar yang memberikan dukungan terlebih dahulu terhadap Bapak Ahok, dan kemudian dukungan ini tentu saja harus dioperasionalkan bersama di dalam kerja politik bersama untuk memenangkan hati rakyat di DKI ini. Partai pendukung